Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Ya apa kabar kabeh ya dulur-dulurku se-Indonesia Raya, sehat kalian? Sehat gemari Pahlo Jinawi? Banyak berita-berita buruk belakangan ini ya lur ya. Tapi jangan sampai pikiran Anda penuh dengan berita-berita kayak begitu. Tetap tenang, fokus dengan hidupmu dan jauhi narkoba. Oke. Balik mana ambe aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul salah satu film kriminal terbaik sepanjang masa, yaitu hit tahun 1995, mengisahkan tentang komplotan perampok yang karena melakukan suatu kesalahan, polisi akhirnya terus memburu mereka, termasuk seorang detektif cerdas. Namun pimpinan perampok ini tidak kalah cerdasnya lur, dan berkali-kali mereka lolos dari kejaran polisi. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan salam-salam tidak hangat dari dulurku Yana Amelia ya. Cak, titip salam buat mantanku yang aku duakan, tapi nggak taunya aku yang di-12kan. Loh kan? Makanya Anda masih amatir main-main sih sama buaya senior lur. Mampus kena karma kan? Monggo skecaaken. Pada suatu malam di Los Angeles, Amerika, Neil McCauley yang sedang menyamar sebagai pekerja medis keluar dari stasiun Gambir menuju suatu rumah sakit, dan dengan santainya Neil nyolong salah satu mobil ambulan. Sementara itu rekanannya Neil bernama Chris sedang belanja alat-alat bahan peledak mengatasnamakan perusahaan bodong agar tidak terlacak. Check, charge, or cash? Cash and... Scene pun berpindah ke pasutri yang sedang berasa lole, yaitu seorang detektif LAPD bernama Vincent Hanna dan istrinya Justin. Dari pernikahan sebelumnya, Justin memiliki putri bernama Lauren yang tinggal bersama mereka, dan terkadang Lauren menemui ayah kandungnya. Hey Vincent, Mom, where are my barrettes? Mom, pay attention. Daddy's gonna be here. Won't come before we find them, I promise you. Before Daddy comes, we can find them together if we look together. Di lain tempat, seorang pria sebut saja Dul Gembok bertemu dengan rekannya yaitu Michael yang mengendarai truk derek ijo, dan Michael biasa dipanggil dengan julukan Slick. Sementara itu Neil sedang menunggu di ambulan hasil colongannya bersama dengan Chris yang sudah menyiapkan alat peledak. Lalu Neil pun menghubungi rekannya Trejo melalui HT yang sudah ditugaskan memantau situasi. Ya, betul sekali lur, mereka berlima adalah komplotan perampok yang sedang menarget suatu mobil brankas, dan inilah yang terjadi. How's he doing? Right on schedule. Setelah menabrak mobil brankas dengan topeng hoki, mereka pun langsung menyebar, dan Neil DKK hanya memiliki waktu 3 menit saja untuk merampok karena satpam-satpam di mobil sudah meminta bantuan ke polisi. Gak pakai lama, pintu mobil pun langsung diledakkan, semua satpam disandra, dan ranjau ban untuk menghalau mobil polisi juga sudah dipasang. Ternyata yang mereka cari bukanlah uang tunai, melainkan suatu berkas obligasi senilai 1,6 juta dolar. Dan setelah berkas itu ditemukan, Dul Gembok yang emosian tololnya menembak salah satu satpam. 2 satpam lain pun akhirnya berusaha melawan, dan mereka terpaksa untuk dibunuh. You wanna fuck with me? Setelah kabur dengan mobil lain dan ambulan tadi diledakkan untuk menghilangkan jejak, malam itu Neil bertemu dengan penadah barang curian sekaligus mentornya yang sebut saja Gondrong, dan memberikan surat obligasi tersebut sesuai perintahnya. Neil pun mendapat bayaran yang besar, namun Gondrong menyarankan Neil untuk menjual obligasi itu ke pemiliknya yaitu Roger Van Zandt yang memiliki perusahaan penanaman modal. Karena surat obligasi itu sudah diasuransi
dioperasikan, maka Roger akan mendapat ganti 100%. Itulah mengapa Gondrong menyarankan untuk menjualnya lagi ke Roger sebesar 60% dari nilai aslinya, yaitu 1,6 juta dolar. Atau dengan kata lain mereka bisa mendapatkan sekitar 900 ribuan dolar lur. Kemungkinan Roger pasti mau, karena toh dia sudah mendapat ganti 100% dari asuransi, dan surat obligasi juga akan menjadi miliknya kembali, ya kan? Jika Neil berhasil menjual kembali obligasi itu ke Roger, maka dia akan mendapat tambahan bayaran. Selain itu, Gondrong memberitahu bahwa dia memiliki rekanan yang telah membuat rencana perampokan bank tanpa bisa dilacak, dan Neil pun setuju menemuinya besok jam 9 pagi. Roger Van Zandt. Player maybe buys his bonds back from us, so he ripped off his bearable. 9 a.m. tomorrow. Sementara itu di TKP perampokan, detektif Vincent mulai menginvestigasi dan dia yakin geng perampok ini sangatlah profesional karena melancarkan aksinya sangat cepat, juga mengincar jalanan tersebut karena ada banyak rute untuk kabur. Lalu dari keterangan saksi mata, salah satu anggota perampok dipanggil dengan sebutan Slick. Vincent pun menyuruh para detektif untuk mencari siapakah anggota bernama Slick dan juga memanggil Gegana untuk mengidentifikasi peledak apakah yang digunakan oleh komplotan perampok. Yeah, somebody called a guard Slick. Slick. Yeah. The shape charge that they are technically proficient. Escape in under 3 minutes. You got good escape routes. Run Slick as an alias to the FBI. You're gonna get the phone book. Di warteg cabang Amrik, Neil DKK berkumpul dan Dul Gembok hanya bisa meminta maaf karena sampai kelepasan membunuh satpam. Padahal mereka sudah sepakat tidak ada korban jiwa dan polisi sekarang pasti akan terus memburu. Neil yang emosi pun langsung membanting endas Dul Gembok lalu menyeretnya keluar untuk dihajar, dan sebagai hukumannya Dul Gembok juga akan dibunuh. Namun saat akan ditembak, perhatian mereka teralihkan oleh mobil polisi yang lewat, dan di kesempatan itulah Dul Gembok langsung kabur. Karena Dul Gembok tidak ditemukan, Neil dan para krunya pun pulang, termasuk Chris yang tinggal bersama istrinya Charlene, juga anak mereka yang masih bayi. Namun hubungan keluarga mereka ini kurang harmonis lur, karena Chris kecanduan judi dan sering rungkat, yang membuat ekonomi keluarga mereka semakin terpuruk. Mereka pun akhirnya berantem hebat, dan Charlene mengancam akan pergi meninggalkan Chris. Sementara itu Vincent mendapat laporan dari rekan detektifnya yaitu Sammy, jika bahan peledak yang dipakai menghancurkan berangkas mobil sangatlah mudah didapatkan dan polisi kesulitan melacaknya. Lalu sepulangnya Vincent ke rumah, Justin memberitahu jika mantan suaminya tidak jadi datang, yang membuat Lauren murung seharian di kamar karena merasa diabaikan oleh ayah kandungnya. Sedangkan Vincent yang selalu sibuk juga jarang berada di rumah dan tidak begitu dekat dengan Lauren. Di lain sisi, Neil mampir ke warkop dan berkenalan dengan mbak-mbak cantik bernama Edie. Mereka pun asik ngobrol ngalor ngidul hingga terbawa suasana dan ya UUS ujung-ujungnya aselole. My name's Neil. I'm 80. Where are you from? The Bay Area. So where's your family from? I'm Scots Irish. You? Very lonely. Keesokan paginya, Neil menemui rekanan si Gondrong untuk membahas rencana perampokan bank. Pria ini menjelaskan bahwa ada 3 sistem alarm di bank yang sinyalnya bisa dirusak, dan Kelso juga memiliki blueprint gedung bank tersebut lengkap dengan jalur sirkuit yang terhubung ke komputer sistem pertahanannya. Estimasi uang yang bisa didapatkan sekitar 12 jutaan dolar, dan Neil pun langsung setuju. Sementara itu Gondrong menelpon Roger, si pemilik surat obligasi, dan menawarkan Roger untuk membelinya kembali. Jadi Roger bisa mendapatkan ganti rugi 100% dari asuransi plus mendapatkan suratnya lagi tanpa diketahui siapapun, asalkan Roger mau membayar 900 ribuan dolar. Roger pun setuju dengan penawaran itu. Namun ketika telepon ditutup lur, Roger langsung memerintahkan kaki tangannya Tukimin untuk membunuh semua kru Neil karena berani mencuri barang miliknya.
What's the estimate? 12.1, 12.2 million. I had a printout here of the cash flow of the bank for the past 2 months. And take the bonds back from another 40%. You gonna duel these guys? I'm gonna kill this sons of bitch. Di lain tempat, mantan napi bernama Don melamar kerja ke warteg Bahari dan dia mengaku sebagai koki yang hebat. Namun si bapak pemilik warung tidak yakin Don bisa memasak, yang akhirnya dia hanya diminta menjadi tukang bersih-bersih saja. Dan karena Don adalah mantan napi, pemilik warung juga mewanti-wanti agar Don jangan berulah atau dia akan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Di lain sisi, Neil yang sudah tahu masalah rumah tangganya Chris akhirnya menguntit Charlene ke hotel dan melihat dia berselengki dengan pria lain bernama Alan. Setelah itu Neil pun menemui Charlene dan memintanya untuk memberikan Chris kesempatan kedua. Namun jika Chris nantinya masih belum berubah, maka Neil berjanji akan membiayai hidup Charlene beserta anaknya. Who was that guy? Nobody. You gotta know who he is. But right now, you will give him the chance. After that, he fucks up, then I will finance setting you up. Malam itu detektif Vincent pergi ke sebuah klub untuk mendatangi informannya yang kemungkinan tahu tentang geng perampok. Mas-mas ini mengatakan jika dulu saat masih di penjara, dia memiliki teman bernama Michael, seorang penjahat kelas kakap yang memiliki tinggi 182 cm, juga terdapat tato merak besar di tangannya. Dan Michael biasa dipanggil dengan julukan Slick. Ya, Vincent akhirnya mengantongi identitas satu anggota perampok yaitu Michael, dan setelah dicari tahu rekam jejaknya, Michael sudah pernah ditangkap sebanyak 33 kali bolak-balik masuk penjara, yang sebagian besarnya karena kasus perampokan bersenjata juga pembunuhan tak berencana. Saat itu juga Vincent langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera mengawasi gerak-gerik Michael agar mengetahui siapa sajakah komplotannya. What's his name? Cerrito. Michael, about 6 feet tall, got a big ass peak. 2 out of a 3 to 5 year beef in Attica. 3 year, 33 busts since 1911 for armed robbery. Close open 7 days a week. When he moves or sits, like, tell SAS I want full service. That's 24 hours. Keesokan harinya di parkiran terbengkalai, Neil sudah janjian bertemu kurirnya Roger untuk transaksi surat obligasi. Neil pun meminta si kurir melemparkan paket uangnya terlebih dahulu. Namun ternyata anak buah Roger lainnya bersembunyi di bagasi dan berniat untuk membunuh Neil. Lalu yang terjadi, Lur? Your right hand only. Your right hand only. On the right. Untungnya semua kru Neil sudah siaga dan 2 anak buah Roger berhasil mereka bunuh. Sedangkan isi paket itu bukanlah uang, melainkan kertas kosong, Lur. Saking emosinya, Neil pun langsung menelpon Roger untuk memberitahu bahwa surat obligasi tidak akan pernah dia berikan karena Neil bersumpah akan segera datang untuk membunuh Roger. Forget the money. What am I doing? I'm talking to him. Yeah, who's this? You know what this is. Because there was a dead man on the other end of this fucking line. Setelah itu Neil mengajak makan malam para kru beserta keluarganya masing-masing. Melihat kehangatan mereka, Neil yang memang hidup seorang diri pun akhirnya menelpon Edie dan akan mampir ke rumahnya. Namun ketika akan pulang, tanpa mereka sadari Vincent dan timnya sudah memperhatikan dari jauh. Kini Vincent sudah melihat sosok semua anggota perampok dan memerintahkan anak buahnya untuk terus membuntuti mereka. Damn convention. Wait, the wide one. Who's the loner? First time we're seeing him. The one with the blonde hair is Christian Hairless. SIS has got it. Get on it. Di lain sisi, Dul Gembok sedang menyewa mbak-mbak malam. Namun karena pada dasarnya Dul Gembok ini memang psikopat emosian, Lur. Tiba-tiba dia mengeksekusi wanita itu hanya karena tidak suka dengan caranya bersikap. Begitu mayat si mbak-mbak malam ditemukan warga, tim kepolisian pun langsung datang ke TKP dan Vincent meminta anak buahnya untuk mencari petunjuk dari kasus tersebut. Dari sana Vincent menemui istrinya Justin dan mereka
pun cekcok karena Vincent terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai melupakan Justin serta Lauren. Apalagi Vincent adalah tipe pria yang tidak pernah bercerita, Lur. You don't live with me. You live among the remains of dead people. I don't do that. You know it. Let's go. Come on. What I don't understand is why I can't cut loose of you. Di rumah Edie, Neil yang sudah merasa cocok akhirnya mengajaknya tinggal bersama dan juga akan membukakan studio untuk Edie yang bekerja sebagai freelancer desainer grafis. Saking kesepiannya, Neil pun merasa bahwa hanya Edie lah yang mampu memperbaiki hidupnya yang sudah kacau itu. Meski awalnya sempat ragu dan tidak tahu apa pekerjaan Neil sebenarnya, namun setelah Neil meyakinkan, Edie pun akhirnya mau ikut bersama Neil. Edie, take off with me for a while. Where? New Zealand. You don't know me, Neil. I know enough. I'm a needle starting at zero going to someone like you comes along. Yeah. Good. Lalu di keesokan malamnya, Vincent berencana menangkap Neil and the gang yang disinyalir akan membobol tempat penyimpanan logam mulia, dan anak buah Vincent sudah menyebar ke berbagai titik. Dugaan mereka ternyata benar. Tak lama kemudian van hitam berhenti dan kru Neil langsung membobol pintu depan gudang penyimpanan. Selanjutnya Chris akan membuka pintu berangkas dengan perlengkapan bornya, sedangkan Neil mengawasi di luar gedung. Namun salah satu polisi tanpa sengaja menyenggol kontainer yang meski suaranya pelan, namun pendengaran Neil yang tajam mendengarnya. Gak pakai lama Neil pun meminta krunya segera kabur dan meninggalkan semua alat mereka. Sedangkan Vincent tidak bisa menangkap mereka begitu saja karena komplotan Neil tidak terbukti mencuri dan paling lama hanya dipenjara 6 bulan saja karena ketahuan membobol. Walk. I'm right there. Walk now. Come on. Gets knocked back to some. They do 6 months and they're out. No fucking way. Karena tahu polisi sudah mengintai mereka, Neil yang memang sangat cerdas menganggap jika gerak-gerik mereka pasti akan selalu diawasi. Alamat rumah mereka juga sudah diketahui dan mungkin telepon juga sudah disadap. Maka dari itu Neil tidak ingin menyerang Roger terlebih dahulu di tengah-tengah kekacauan seperti itu, dan misi perampokan bank juga dibatalkan. Akan tetapi Chris, Michael dan Trejo ingin misi tetap berlanjut dan siap menerima apapun resikonya karena mereka juga sangat butuh uang. Melihat keyakinan semua krunya, Neil pun akhirnya setuju untuk melanjutkan perampokan bank. Sementara itu Vincent dan rekan-rekannya mendatangi Alan alias lengkian istrinya Chris yang seorang pengusaha Hammer. Tujuan Neil ke sana untuk memaksa Alan mengorek informasi dari Charlene terkait komplotan rampoknya Chris, atau Alan akan dipenjara karena 3 tahun lalu pernah menyelundupkan rokok jika dia tidak mau bekerja sama. Yeah, and who the fuck are you? Who am I? Hey! Well, you go to work for us. Cut and dried. Is her husband and his whole fucking crew. Now you're gonna work with Sergeant Dry. Di suatu pelabuhan, Neil, Chris, dan Michael merencanakan sesuatu untuk perampokan berikutnya, sedangkan detektif Sammy dan rekannya memperhatikan mereka bertiga dengan alat pengintai canggih. Sammy pun segera melaporkannya ke Vincent bahwa kemungkinan Neil and the gang akan mencuri minyak. Namun setelah diamati, Lur, Vincent pun yakin jika ini hanyalah akal-akalan Neil saja yang sengaja memancing polisi untuk menunjukkan diri. Ternyata benar, Neil sedang memfoto Vincent serta tim kepolisiannya dari jauh, dan sekarang Neil bisa jauh lebih waspada dengan mereka. You know what they're looking at? Us. The LAPD. I mean, is this guy something or is he this crew? Okay, motherfucker! Malam harinya Neil dan Gondrong bertemu untuk membahas blueprint gedung bank yang sudah didapatkan. Neil pun memberikan foto Vincent dan rekan-rekannya, sedangkan Gondrong sudah menyuap salah satu polisi LAPD dan mendapatkan info tentang Vincent yang sudah cerai 2 kali karena terlalu sibuk kerja dan sekarang menikah dengan Justin. Vincent sering berhasil menangani kasus-kasus besar dan dulu dia juga adalah anggota pasukan elit. Selain itu, telepon rumah Chris juga Michael sudah disadap, dan menurut informasi yang didapatkan oleh Gondrong, Vincent sangat terobsesi untuk menangkap Neil yang dianggap sebagai penjahat sangat cerdas.
build a bank with these. Cool. Marine Corps, Lieutenant Robbery Homicide. Says Hannah likes you, thinks you're some kind of star. This guy can hit and miss. You can. Malam itu Vincent membuntuti Neil sambil terus diarahkan oleh anak buahnya dari heli. Namun setelah menghentikan mobil Neil di jalan tol, ternyata Vincent hanya mengajaknya nongkrong di Warmindo untuk ngobrol ngalor ngidul. Neil memberitai bahwa dirinya adalah mantan napi dan sempat diasingkan selama 3 tahun. Lalu Vincent pun mengatakan jika dia akan menunggu Neil berbuat kesalahan agar bisa ditangkap dan dipenjara. Namun dengan santainya Neil menjawab jika dia tidak akan kembali ke penjara, dan Neil juga tahu masalah rumah tangga Vincent yang tega mengabaikan anak istrinya karena pekerjaan, sedangkan Neil sendiri hidupnya penuh dengan kehampaan. Sebelum berpisah, Vincent pun mengatakan jika nanti saatnya mereka berhadapan satu sama lain, Vincent tak segan-segan membunuh Neil, begitupun sebaliknya. I don't much want to either. Neither do I. Because no matter what, you will not get in my way. Brother, you are going down. But I will not hesitate. Not for a second. Sekembalinya ke kantor, Vincent mendapat laporan jika para anggota perampok lolos dari pengintaian. Detektif bernama Drucker tidak mendapat petunjuk apapun dari Alan karena Chris merahasiakan soal perampokan ke istrinya. Sedangkan Michael juga berhasil lolos lur karena menyadari alat pelacak di mobilnya dan telah dia buang. Sementara itu di parkiran gedung bank, sesuai rencana Neil DKK membobol sistem alarm bank sebelum perampokan di keesokan harinya. Semua berjalan dengan mulus lur, sesuai dengan blueprint yang diberikan oleh rekanan si Gondrong. Di lain sisi, Tuki Min membawa seseorang untuk menemui Roger yang mengaku pernah melakukan perampokan bersama gengnya Neil. Ya, tak lain tak bukan dia adalah Dul Gembok yang akan memberi informasi berharga untuk Roger asalkan dia mendapat bayaran yang setimpal. Lalu keesokan paginya di hari H perampokan bank, Neil and the gang sedang berkumpul di warteg Bahari dan melihat Don bekerja di sana, yang ternyata dulu saat di penjara Neil berteman dengan Don. Namun tak lama kemudian Trejo mengabarkan jika dia sedang dibuntuti oleh polisi, dan karena itulah Trejo tidak diikutkan dalam misi lur. Lalu Neil memerintahkannya pergi menjauh dari lokasi bank agar polisi terpancing mengikutinya. Karena Trejo bertugas sebagai supir, Neil pun langsung mencari penggantinya dan merekrut Don. Setelah mendengarkan penjelasan misi perampokan itu, Don pun langsung setuju karena selain dia butuh uang, Don juga sudah muak dengan sikap bos pemilik warteg Bahari. What I ain't doing is I'm looking for a driver. Yeah, sure. You on? What do you think you're doing? Aksi perampokan pun dimulai. Neil bersama Chris dan Michael masuk ke dalam bank untuk membaca situasi, juga melihat di mana sajakah satpam berjaga, dan para satpam langsung diikat dan semua orang diminta tiarap serta jangan melawan atau nyawa menjadi taruhannya. Setelah situasi terkendali, kunci berangkas pun langsung diambil dari manajer bank dan Chris menggasak semua uang ke dalam 2 tas. Get out! Think of your families. Don't risk your life. Don't try and... Setelah merampok semua uang di berangkas, Michael pun membuka topengnya, berpura-pura menjadi nasabah biasa dan masuk ke dalam mobil sambil membawa tas uangnya. Sementara itu kepolisian sudah mendapat laporan perampokan bank dan Vincent segera OTW ke sana bersama timnya yang lokasinya tidak begitu jauh. Sesampainya di sana mereka pun segera mengepung dan Vincent memerintahkan untuk menangkap Neil DKK ketika mereka semua sudah masuk mobil. Namun tepat ketika Chris akan masuk ke mobil, dia pun menyadari kepungan polisi di sana. Lalu inilah yang terjadi lur.
Move! Move, get down. Baku tembak pun terjadi dan Chris membunuh satu polisi. Begitu rekan-rekannya masuk, Don langsung tancap gas. Namun mereka kesulitan kabur karena polisi sudah mengepung jalanan. Ban mobil mereka pun ditembak, sedangkan Don juga tewas di berondong peluru. Mau nggak mau, Neil and the gang turun ke jalan, menembaki barikade polisi di depan, juga menembak ke arah Vincent DKK yang mengejar di belakang. Mereka pun saling melindungi sampai mendapat kesempatan untuk kabur. Perlahan-lahan Neil dan krunya semakin maju ke arah barikade. Banyak polisi yang tewas karena geng Neil memakai persenjataan otomatis lur, sedangkan polisi hanya dilengkapi pistol dan shotgun saja. Akan tetapi Sammy berhasil menembak bahu Chris dan Neil segera menggotongnya ke supermarket yang menyulitkan Vincent menembak karena banyak warga sipil. Sampai akhirnya Neil pun berhasil kabur membawa Chris dengan mobil colongan di sana. Di lain sisi, Michael yang terpisah terus dikepung polisi sampai ke taman dan dia pun terpaksa menyandera seorang bocil. Namun tak lama kemudian Vincent datang menghadang Michael yang berusaha kabur dan Vincent berhasil membunuh Michael dan si bocil pun segera diamankan. Insiden berdarah ini langsung diberitakan dan istri Michael shock melihat kematian suaminya. Sementara itu Neil membawa Chris ke dokter untuk dioperasi, yang tentu dia menuruti Neil karena diancam akan dibunuh. Dokter pun menjelaskan jika luka Chris memang tidak parah, namun tulang di bahunya retak. Dan karena polisi masih memburu mereka, Neil pun memerintahkan si Gondrong untuk membawa Chris ke tempat yang aman. Sedangkan Neil akan mencari tahu siapakah yang cepu ke polisi tentang perampokan mereka, dan Neil mencurigai Trejo. Nate's gonna pick you up. He's gonna take you to his place. Who wasn't there? Trejo. I'll see you at Nate's. Neil pun menyusup ke rumah Trejo, namun betapa terkejutnya Neil melihat istri Trejo yang tewas, sedangkan Trejo sendiri dalam kondisi sakaratul maut. Trejo memberitahu bahwa Dul Gembok telah bekerja untuk Roger. Dia diperintahkan menyiksa Trejo serta membunuh istrinya, sampai Trejo memberitahu rencana perampokan Neil DKK. Karena tidak sanggup lagi menahan rasa sakitnya, Trejo pun meminta Neil untuk segera membunuhnya agar tidak tersiksa lagi. Van Zandt? Who did it? Yeah, that man. Wayne Grow. Don't leave me like this, Neil. I'll call a medic. I can't feel nothing. Vincent dan timnya membobol apartemen Tukimin alias kaki tangannya Roger karena ternyata Tukimin lah yang cepu ke polisi terkait rencana Neil yang merampok bank. Begitu Tukimin berhasil ditangkap, Vincent pun langsung menginterogasinya siapakah yang memberitahu Tukimin tentang perampokan bank. Di lain sisi Neil menelpon Gondrong untuk menanyakan alamat Roger karena dia akan membalas dendam. Sementara itu Chris sudah berada di rumah Gondrong dan masih proses pemulihan. Lalu Neil juga memberitahu jika setelah Roger dibunuh, maka target berikutnya adalah Dul Gembok. Tak lama kemudian Neil pun sampai di kediaman mewahnya Roger dan dengan mudah dia menyelinap masuk. Roger terlihat sangat ketakutan dan karena dia tidak mengetahui keberadaan Dul Gembok, gak pakai lama Neil pun langsung membunuhnya lur. Where is he? How the hell would I know?
Charlene dan selengkiannya Alan dibawa ke rumah aman milik detektif Drucker. Lalu Drucker pun meminta Charlene untuk mau bekerja sama, memancing suaminya Chris datang ke sana agar bisa ditangkap. Karena jika Charlene menolak, bisa-bisa dia dianggap sebagai komplotan perampok. Charlene bisa berakhir di penjara dan tentu anaknya yang masih kecil akan terlantar. Awalnya Charlene sempat menolak karena dia masih sangat mencintai Chris. Namun karena Drucker terus mengancam, Charlie pun terpaksa menurutinya. Setelah itu Drucker melapor ke Vincent jika Charlene sudah mau bekerja sama. Sedangkan Vincent juga memberitahu hasil interogasinya dengan Tukimin bahwa sosok yang memberitahukan rencana perampokan bank adalah pria bernama Dul Gembok, di mana dulunya Dul Gembok bekerja dengan Neil namun telah berkhianat dan beralih menjadi bawahannya Roger. Vincent juga mengabarkan bahwa Roger baru saja ditemukan tewas di rumahnya. Yang jelas pelakunya adalah Neil, dan Vincent yakin Dul Gembok menjadi target Neil berikutnya untuk membalas dendam. Setelah dicari tahu, Dul Gembok menyewa sebuah hotel dengan nama samaran, dan Vincent pun menyuruh tim kepolisian untuk mengintai hotel tersebut. Sementara itu Neil mampir ke rumah Edie, dan karena sudah mengetahui berita di TV tentang siapa Neil sebenarnya, Edie pun langsung kabur dari rumah. Untungnya Neil langsung menenangkan Edie dan berusaha menjelaskan semuanya. Neil juga benar-benar mencintai Edie dan kembali mengajaknya tinggal bersama di Selandia Baru. Lalu Neil memberikan alamat sebuah mobil yang terparkir beserta kuncinya dan juga uang untuk persiapan mereka kabur. Meski sangat merasa kecewa dengan Neil, namun alhamdulillahnya Edie masih mau menerima Neil kembali. This is my office address, level D. There's some cash. It will be different. Do you understand? When's it over? 22 hours from now. Then we get out of here clean. Setelah mendapat telepon dari Charlene yang memintanya datang ke sana, Chris yang sudah cukup pulih langsung OTW dari rumah gondrong. Sesampainya di sana dengan mobil Sproutnya, karena parkirnya cukup jauh, Drucker pun meminta Charlene untuk mengecek keluar apakah orang di mobil tersebut adalah Chris. Charlene pun senang melihat Chris yang sudah potong pendek, dan karena masih menyayangi suaminya, Charlene memberikan isyarat jika rumah itu sudah dalam pengawasan polisi. Setelah itu Charlene memberitahu bahwa pria di mobil tadi bukanlah Chris, namun Drucker yang tidak percaya menyuruh polisi yang berjaga mencegat mobil tersebut dan memeriksa identitas pria di dalamnya. Ternyata Chris membawa KTP palsu lur, rambutnya juga sudah dipotong, dan polisi pun melapor ke Drucker serta Vincent jika pria itu memang bukan Chris. Yang tentu Charlene pun sangat lega suaminya berhasil lolos. This guy's John Peterson. Car's registered to the last name. Cup of coffee while we wait, Mrs. Hurley? Yeah, that'd be nice. It's a no-go, Vince. Karena tidak ada pergerakan di hotel tempat Dul Gembok menginap dan Neil juga tidak terlihat datang ke sana, Vincent pun beranggapan Neil sudah kabur dan dia menenangkan diri ke hotel tempat dia sering menginap. Namun Vincent sangat terkejut ketika dia masuk ke kamar mandi karena ternyata lur, All fucking day, not you, baby. Not you. I got you, baby. Fine, let's get a doctor. Oh, a doctor here. Iya, Lauren ada di hotel Vincent dan berniat bun-bun di bathtub karena remaja seperti dia yang membutuhkan perhatian tidak mendapatkannya dari ayah kandung maupun Justin dan Vincent. Gak pakai lama, Vincent pun langsung membawa Lauren ke UGD, dan Justin yang sudah sampai duluan sangat terpukul melihat kondisi putrinya. Karena kejadian inilah hubungan mereka berdua membaik lur, dan Justin sudah memahami kesibukan suaminya yang memprioritaskan pekerjaan.
Sementara itu Neil sedang OTW ke bandara Los Angeles bersama Edie, dan Gondrong sudah membantu menyiapkan paspor, cek, kartu kredit, kartu member Pilates, SIM, KTP, bahkan sepesawat-pesawat yang menuju ke Selandia Baru sudah disiapkan lur. Lalu Gondrong juga memberitahu informasi yang baru saja dia dapatkan bahwa Dul Gembok menginap di hotel dekat bandara dengan nama samaran Jameson. Jelas saat itu juga Neil pun mendatangi hotel tersebut tanpa memberitahu ke Edie apa yang akan dia lakukan dan memintanya menunggu di mobil sebentar. Dengan cerdiknya Neil masuk ke tempat laundry dan dari sana menelpon resepsionis seolah-olah dia adalah staf layanan kamar untuk menanyakan di manakah kamar Jameson alias Dul Gembok. Begitu mengetahui kamarnya di nomor 1735, Neil pun langsung menyalakan alarm kebakaran agar semua orang pergi keluar gedung dan tidak ada saksi mata, termasuk polisi yang pasti berjaga di dekat kamar Dul Gembok. Setelah itu Neil mengetok-ngetok kamar Dul Gembok, berpura-pura sebagai satpam yang mengevakuasi penghuni, dan Neil juga membelakangi pintu agar wajahnya tidak terlihat dari lubang intip. Lalu ketika Dul Gembok membuka pintu kamarnya, Neil pun langsung mendobrak masuk juga menghajarnya. Dan sebelum dibunuh, Neil meminta Dul Gembok untuk menatap matanya dalam-dalam lur. Tuntas sudah balas dendam Neil, namun polisi yang mendapat laporan alarm kebakaran hotel menyala segera datang ke lokasi karena yakin itu pasti ulah Neil, dan tim SWAT juga dikerahkan. Salah satu polisi yang berjaga di seberang kamar Dul Gembok sempat berusaha menangkap Neil, namun dengan mudah dia dikalahkan. Sementara Vincent juga sudah sampai di antar heli, dan berkat insting detektifnya, Vincent pun tahu jalur yang dipakai Neil untuk kabur. Melihat Vincent yang datang mengejar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun Neil terpaksa meninggalkan Edie agar tidak dianggap sebagai komplotannya. What do you got? All out of commission because of the fire alarm. Neil pun kabur ke area landasan pacu, dan dengan shotgunnya Vincent berusaha menembaki, sedangkan Neil hanya bisa membalas dengan pistolnya. Ketika Vincent mendapat bidikan yang jelas, sayangnya peluru shotgun habis dan dia pun lanjut mengejar dengan memakai pistol. Neil bersembunyi di balik salah satu bangunan panel elektronik dan menunggu saat yang tepat untuk membunuh Vincent. Situasi begitu tegang lur, dan mereka juga saling waspada. Sampai akhirnya ketika Neil akan menembak Vincent, tiba-tiba ya, pesawat yang akan mendarat memicu lampu landasan menyala hingga Vincent bisa melihat bayangan Neil dan lebih dulu menembaknya. Dalam kondisi sekarat, Neil pun mengatakan bahwa ucapannya terbukti, yaitu dia tidak akan kembali ke penjara karena sebentar lagi akan mati. Di saat-saat terakhir, Neil mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Vincent menggenggamnya. Scene ini lur menunjukkan bahwa meski profesi mereka saling berlawanan, saling menghancurkan, namun Neil dan Vincent tetap menghormati satu sama lain. Told you I'm never going back. Buyar. Begitulah akhir dari salah satu film kriminal terbaik sepanjang masa ini. Karena bukan hanya kejar-kejaran dar-der duar gitu ya, tapi juga menunjukkan sifat manusia di belakangnya lur. Jadi ingatlah bahwa setiap pilihan hidup pasti memiliki konsekuensi, dan Anda sendirilah yang menentukannya lur. Assalamualaikum.